Baik, kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Apa itu JavaScript? Nah, sekilas ya, jadi JavaScript itu merupakan penghubung antara CSS dan HTML. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari kaitan antara HTML ya, di mana HTML itu untuk menampilkan elemen-elemen markup, kemudian CSS itu adalah sebagai styling, jadi untuk memodifikasi bagaimana tampilan dari elemen-elemen dari sebuah markup HTML. Nah, JavaScript ini merupakan penghubung, jadi bisa dianggap sebagai penghubung antara CSS dan HTML. Kemudian lebih lanjut tentang JavaScript, jadi ini adalah merupakan script yang berjalan pada sisi klien. Artinya kalau Anda nanti mau belajar tentang JavaScript, maka tidak perlu Anda melakukan instalasi berbagai macam aplikasi server, cukup dengan sebuah text editor plus web browser untuk melihat hasilnya. JavaScript juga memiliki kelebihan yang mana dia akan bisa membuat website itu lebih interaktif, dan kalau Anda nanti mau menggunakan JavaScript, maka script-nya itu nanti harus dimuat atau dipanggil dan bisa dijalankan menggunakan markup HTML. Apa saja kelebihan JavaScript? Yang pertama, JavaScript itu nanti dia bisa meringankan beban server. Kenapa? Karena untuk proses kerjanya itu akan dibebankan pada klien. Jadi dia menggunakan sistem client side. Jadi client side scripting ya, sama seperti HTML, kemudian CSS, merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Di sini bisa berupa komputer desktop maupun nanti jika Anda menggunakan web browser yang berjalan pada smartphone atau HP. Sehingga penggunaan sumber daya di sisi server akan lebih ringan. Yang berikutnya, kelebihan JavaScript adalah dia itu prosedural. Jadi dia mencakup semua kemampuan bahasa prosedural seperti pembulatan, pemeriksaan kondisi, looping, dan beberapa kemampuan yang dapat dijalankan di halaman web. Jadi hampir sama dengan bahasa pemrograman yang sudah pernah Anda pelajari ya. Bisa membuat semacam logic untuk perulangan, kemudian untuk ngecek kondisi gitu. Artinya misalnya kita akan membuat sebuah logic untuk ngetes berapa jumlah anggota dalam sebuah keluarga. Nah, nanti dia bisa ngecek inputan dari user, kemudian bisa kita kasih semacam seleksi kondisi. Jika anggotanya 2, maka tunjangannya misalnya 10.000. Kemudian kalau lebih dari 2, tunjangannya mau ditambah berapa per anggota. Contohnya seperti itu. Kemudian JavaScript ini dia juga bersifat multi-platform. Dia dapat dijalankan di berbagai platform sehingga nantinya mudah untuk diintegrasikan dan dimodifikasi. Berbagai platform di sini bisa platform desktop, mobile, kemudian dia juga berjalan pada berbagai macam sistem operasi, baik Windows, Linux, maupun macOS. Jadi sama persis dengan HTML dan CSS. Terus JavaScript itu juga tidak membutuhkan kompilasi. Ya, jadi tidak ada proses kompilasi di sana sehingga Anda tidak memerlukan instalasi compiler.
saat dia dibaca di sebuah website, maka bahasa pemrograman ini oleh web browser ya, mirip nanti prosesnya dengan dia dikenali sebagai tag-tag HTML. Selanjutnya kita akan membuat script JavaScript di HTML. Jadi kalau kita mau menambahkan kode JavaScript, itu bisa langsung disisipkan dalam sebuah script HTML. Dalam penerapannya nanti, kita bisa menambahkan tag pasangan script. Ya. Sehingga nanti untuk script HTML-nya, script JavaScript-nya itu dimasukkan di dalam pasangan tag script ini. Ini bertujuan untuk memberikan tanda ya, atau semacam sinyal kepada web browser yang nantinya akan menjalankan bahwa kode yang ada di dalamnya adalah kode JavaScript. Nah, di mana letaknya? Ya? Kita bisa meletakkan sebuah script JavaScript ini ya, bisa di antara tag head atau bisa juga di antara tag body. Jadi fleksibel. Tergantung nanti kebutuhan pada saat kita mengembangkan front end website tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh script HTML kosongan ya. Di sini ada tag HTML, kemudian tag head, kemudian ini adalah tag meta, dilanjutkan dengan viewport. Setelah itu kita akan menambahkan tag title, ya, tag title di sini. Kemudian baru diikuti dengan pasangan tag body. Jadi ini benar-benar kosong ya, tidak ada isinya. Nah, kalau kita mau meletakkan JavaScript di sini, saya contohkan disisipkan di antara pasangan tag head. Seperti terlihat pada script di situ, dimulai dulu dengan pasangan script. Kemudian, nah ini kita langsung membuat sebuah variabel. Nah, variabel txt1 sama dengan FTI Unisbank. Nah, ini berarti kita akan membuat sebuah variabel dengan nama txt1 dengan value atau nilai FTI Unisbank, tipenya string. Kemudian kalau kita mau menggabungkan di sini ya, kita panggil variabelnya txt1 plus sama dengan, ini artinya digabungkan atau di-concat ya. Cara membuat JavaScript di HTML Unisbank. Nah, nanti ini akan menghasilkan gabungan antara teks yang di atas ini dengan teks yang di bawahnya. Setelah itu kita coba untuk menampilkan. Nah, kita akan menggunakan perintah alert ya. Nanti banyak perintah untuk menampilkan variabel. Nah, ini alert yang nanti dia semacam pop-up ya, supaya nanti dia bisa muncul. Alert kemudian diikuti dalam kurung ya txt1 nama variabelnya. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Ini adalah tampilan hasil. Jadi begitu script tersebut dijalankan, maka halamannya memang kosong karena tadi nggak ada isinya. Kemudian muncul sebuah pop-up ya, jendela yang muncul. FTI Unisbank spasi cara membuat JavaScript di HTML. Nah, kemudian ada tombol OK ya. Jadi sesimpel itu ya. Nah, di gabungan antara yang bawah dengan yang atas. Lebih lanjut nanti tentang JavaScript bisa Anda pelajari secara online di developermozilla.org. Nah, nanti tinggal diikuti saja link yang ada di dalam PowerPoint. Bisa Anda akses nanti di e-learning. Oke ya, itu tadi untuk contoh
dan pengertian JavaScript. Baik, berikutnya penerapan JavaScript kalau kita ingin testing dengan menggunakan CodePen. Kalau kita pakai CodePen, maka kan di sini ada 3 kolom, HTML, CSS, sama JS gitu ya. Nah, kalau kita pakai CodePen, maka untuk yang HTML sama CSS ini kita kosongkan saja, karena memang dianggap di dalam HTML ini sudah ada script lengkapnya gitu ya. Maka kita tinggal main-main pada kolom JS ini. Nah, kita kalau mau melihat hasilnya bisa kita rubah dulu gitu ya. Rubah sedikit, terus nanti tunggu sebentar. Maka setelah itu dia akan menampilkan hasil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lebih lanjut kita akan main-main dengan variabel gitu ya. Kita akan main-main dengan variabel. Bagaimana kalau kemudian ini sebenarnya kan sama dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Variabel itu semacam sebuah tempat yang ada isinya. Kalau kemudian di sini kita kasih txt 1 sama dengan 10 ya. Sama dengan 10. Maka dia akan menghasilkan langsung diganti yang tadinya di sini berupa string, otomatis dia akan langsung menjadi sebuah number ya. Jadi tinggal nanti Anda nyaman pakai yang mana, apakah nyaman kalau menggunakan text editor plus web browser, atau lebih nyaman kalau kita pakai CodePen ya. Pakai CodePen ini enaknya kita nggak perlu instalasi text editor, kemudian juga tidak membebani penyimpanan di dalam komputer atau laptop. Bahkan kalau Anda pakai CodePen ini, praktek menggunakan handphone pun itu bisa ya. Jadi nggak harus praktek pakai laptop atau komputer. Oke, berikutnya kita akan lebih lanjut dengan JavaScript ya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana proses interaktif sederhana menggunakan JavaScript. Di sini contohnya logiknya seperti ini. Jadi kalau nanti ini gambarnya diklik, maka dia akan berubah ya, berubah sesuai dengan gambar yang sudah kita tentukan. Nah, di sini kita ada 3 kolom, kita isi semua di CodePen, yaitu di HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Nah, pada HTML kita akan membuat sebuah div, kita kasih nama kelas sama dengan tengah yang nantinya akan kita gunakan supaya gambarnya itu terletak di tengah-tengah. Kemudian untuk baris berikutnya kita pakai tag img. Img itu berarti untuk menampilkan gambar dengan menggunakan atribut src. Jadi img itu ada atribut namanya src. img src sama dengan kemudian diikuti lokasi gambar. Kebetulan di sini lokasi gambarnya ada di PMP Unisbank yang dia menampilkan jalur presiden program Jawara. Nah, lalu bagaimana untuk CSS-nya? Di CSS-nya di sini kita pakai, karena ini kelas ya, kelas berarti untuk selektornya di sini kita pakai awal tanda titik, kemudian diikuti dengan nama selektor yaitu tengah. Nah, ini akan kita buat rata tengah dengan menggunakan perintah text align. Text align sama dengan center ya. Ini titik 2 ya. Text align titik 2 center. Kemudian di sini juga ada untuk selektor img, itu artinya kalau ada elemen img pada dokumen HTML, maka pengaturannya adalah lebarnya 200 pixel, kemudian
tingginya 200 pixel ya, supaya nggak memenuhi di sini ya. Lalu bagaimana dengan JavaScript-nya? Di JavaScript ini kita pertama akan membuat sebuah variabel. Jadi untuk membuat variabel di JavaScript itu bisa menggunakan perintah let. Let gbr ya, kita buat sebuah nama variabel sendiri. Let gbr sama dengan dokumen ya, titik query selector. Nah, berarti dia akan mencari ya, dia akan mencari selector yang namanya img. Itu artinya di HTML ini mana yang tag img. Nah, dia letaknya ada di sini ya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan di sini? Nah, di sini ada yang namanya event. Event itu artinya kejadian yang nanti ditangkap oleh web browser. Contoh ya, di sini kita langsung pakai gbr ini, gbr titik on click ya. Artinya kalau gambar gbr ini yang berarti di elemen image itu kita klik, maka dia akan menjalankan function, yang mana functionnya adalah gbr titik set atribut. Nah, atribut mana yang mau di set adalah atribut src, berarti yang ini ya, src, sama kemudian diikuti dengan nilai atau value dari atributnya. Nah, ini akan kita ganti yang tadinya 12 png menjadi 11 png. Sekarang akan kita coba, ini gambarnya kita klik, tunggu sebentar. Nah, sekarang dia berubah. Oke ya, jadi itu contoh proses interaktif di JavaScript dengan event on click. Event on click untuk mengganti gambar. Lebih lanjut nanti bisa Anda pelajari di sini ya, di developer mozilla.org bla 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 ini ya. Di sini banyak contoh-contoh JavaScript yang nanti bisa Anda pakai ya. Bahkan di sini juga ada penjelasan variabel-variabel yang ada di dalam JavaScript. Contohnya ada string, kemudian ada number yang biasanya diisi angka, kemudian ada boolean, misalnya true atau false, kemudian ada array. Jadi nanti kita bisa menyimpan multiple value ya dalam sebuah variabel. Contoh seperti ini, let my variable sama dengan 1, Bob, Steve dan sebagainya. Kemudian juga ada variabel object. Nah, ini bisa apapun gitu ya. Contohnya untuk dokumen selector. Ya. Terus ini juga ada contoh operator. Bagaimana kita bisa menambahkan operator pada variabel. Nah, di sini ada penambahan ya, kemudian ada pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian juga bisa assignment dan equality. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ya, silahkan nanti Anda pelajari sendiri ya. Sekian, terima kasih.